Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas logika matematika. Sebenarnya logika matematika itu berasal dari dua kata, yaitu logika dan matematika. Apa logika matematika? Kita supaya paham dan mempelajari dengan senang hati dan juga menyerap dalam pemahaman kita ambil dulu, atau dalam kehidupan sehari kita ambil apa saja yang mengenai atau memanfaatkan logika matematika. Kita akan paparkan manfaat logika matematika itu. Yang pertama dalam bidang teknologi, yaitu logika matematika memiliki peran penting dalam bidang elektronika dan komputer. Misalnya dalam pembuatan PLC, Programmable Logic Controller, yaitu yang merupakan suatu unit khusus dibuat untuk pengontrol berbasis mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi semisal logika, sequencing, waktu atau timing, pencacahan atau counting, dan aritmetika, guna untuk mengontrol mesin-mesin dalam industri. Penerapan logika matematika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman. Tentunya kalian sudah mengenal waktu itu di kelas 10. Struktur data, kecerdasan buatan atau teknik, sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem buatan, sistem saraf tiruan atau jaringan saraf tiruan. Kemudian banyak sekali manfaat lagi menggunakan logika secara intensif. Tadi juga kan dibagikan dalam dua kata logika matematika. Sebelum ke sana, logika itu berasal dari kata logos ya. Ingat, itu logos itu dari bahasa Yunani kuno. Logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dalam komunikasi sehari-hari, logika mutlak diperlukan. Kalimat atau rangkaian kata-kata yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, baik formal maupun tidak formal, haruslah memiliki arti sehingga tujuan berkomunikasi akan tercapai. Kalimat-kalimat yang logis atau masuk akal akan menjadikan komunikasi efektif ya. Dengan logika kita dapat membuktikan kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Dapatkah Anda bayangkan apa yang terjadi jika komunikasi dilakukan dengan kalimat atau pernyataan yang tidak didasari dengan logika? Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut dengan seksama. Sebelumnya kita bagi pembahasan logika matematika itu ada dalam yang pertama adalah pernyataan. Kita tulis di sini pernyataan. Pernyataan adalah kalimat tertutup, yaitu kalimat yang hanya bernilai benar saja atau
salah saja ya. Jadi kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Tetapi tidak keduanya. Tidak sekaligus dua-duanya. Itu adalah pernyataan. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, apakah kalimat Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia bernilai benar atau salah? Nah, ini bernilai benar ya, karena faktanya Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Jadi Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, sekarang kita cari contoh yang kalimatnya itu bernilai salah. Contoh, 7 adalah bilangan genap. Nah, 7 adalah bilangan genap, ini pernyataan yang bernilai salah. Nah, jadi satu kalimat itu bernilai benar saja atau salah saja. Itu adalah yang disebut pernyataan. Sekarang apa yang selanjutnya seperti ini? Bagaimana yang bukan pernyataan? Nah, kita perhatikan contoh ini. 2x ditambah 6 kurang dari 12. Nah, 2x tambah 6 kurang dari 12 itu bukan pernyataan karena memuat variabel atau perubah, sehingga harus dicari nilai x-nya supaya bernilai benar. Nah, ini 2x tambah 6 kurang 12 adalah suatu bukan pernyataan, tapi kalimat terbuka yang masih harus dicari nilai x-nya. Nah, sekarang setelah membahas pernyataan, kita bahas kalimat majemuk atau pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk terbagi ke dalam 4 ya. Pernyataan majemuk yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan seperti ini ya, mirip angka 8 Arab. Konjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan tanda seperti ini 8 dan kata penghubungnya dan. Nah, ini kata penghubungnya dan. Contoh seperti ini. Ada pernyataan yang pertama, misalkan P ya. 10 adalah
bilangan ganjil. Ki 5 adalah faktor dari 20. 10 adalah bilangan ganjil dan Ki 5 adalah faktor dari 20. Nah, kalau kita buat konjungsinya ya, yaitu P dan Q, berarti kalimatnya 10 adalah bilangan ganjil dan 5 adalah faktor dari 20. Nah, itu adalah contoh pernyataan konjungsi. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Nah, tadi juga nilai kebenaran itu ada dua, ada benar dan salah. Kita buat tabel kebenaran untuk konjungsi. Nah, karena ada dua pernyataan P dan Q, nah kita bagi ke dalam pembagian. Karena 2 jadi 2 pangkat 2, jadi nilai kebenarannya ada 4. P, Q, P, dan Q. Karena 4 kita buat barisnya jadi 4, yaitu benar, benar, salah, salah. Jadi ada 2 untuk benar, 2 untuk salah. Kemudian pernyataan kedua di selang ya, selang-seling. Kalau bahasa Sundanya berarti B S B S. Nah, bagaimana kita mengisi ini? Nah, pernyataan majemuk untuk konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, kalau kita lihat benar, benar berarti ini benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Salah, salah, salah. Jadi untuk konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Kalau kita lihat yang contoh ini, 10 adalah bilangan ganjil, berarti ini salah ya. Kemudian 5 adalah faktor dari 20, benar ya, karena 20 itu bisa terdiri dari 5 kali 4, jadi 5 adalah faktor dari 20. Nah, karena pernyataan 1 salah, pernyataan kedua benar, maka nilai kebenaran konjungsi ini adalah salah, karena salah satunya salah. Dan untuk konjungsi itu adalah bernilai benar dua-duanya. Nah, selanjutnya kita bahas materi berikutnya adalah yang kedua dari majemuk, yaitu disjungsi. Disjungsi. Nah, ini lambangnya seperti V atau angka 7 Arab dan kata penghubungnya atau. Nah, ini kata penghubungnya atau. Bagaimana definisi atau pengertian dari disjungsi? Jadi kalimat kalimat pernyataan majemuk yang memiliki bernilai benar apabila salah satunya benar. Dan disjungsi itu buat tabel kebenarannya.
Nah, seperti tadi ya, karena dua pernyataan berarti benar-benarnya nilai tabel kebenarannya 4 ya. Pernyataan P, pernyataan Q, P atau Q. Benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Nah, tadi juga dikatakan bahwa bernilai benar disjungsi itu apabila salah satunya benar. Nah, apalagi dua-duanya benar, berarti itu benar. Benar, benar, benar. Benar, salah, salah. Benar ya, maaf. Kemudian salah, benar, benar. Salah, salah, salah. Jadi kebalikan dari konjungsi. Nah, kalau konjungsi dua-duanya benar harus benar. Kalau disjungsi bernilai salah jika dua-duanya salah. Kalau lihat dari tabel kebenarannya, konjungsi BSSS 3 kali S nya, BSSS. Kemudian ini disjungsi BBBS ya. Jadi disjungsi, bagaimana untuk membuat kalimat disjungsi dari pernyataan di atas ya. Kalau kita buat ya, tadi P atau Q ya. Nah, kita buat kalimatnya. Yang P tadi adalah 10 adalah bilangan ganjil, 5 adalah faktor dari 20. Maka kalau disjungsinya kita buat 10 adalah bilangan ganjil, atau 5 adalah faktor dari 20. Nah, jadi lihat, kita tandai di sini atau ini adalah kata penghubung dari disjungsi. Nah, nanti saya akan aja buat contoh sendiri. Kita lanjutkan materi berikutnya, disjungsi. Sekarang implikasi. Nah, jadi implikasi lambangnya seperti ini ya, tanda seru, tanda